Selanjutnya sampai pada anggaran wiraniaga ya, tadi tenaga penjual ya. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan masing-masing tenaga penjualnya, ya ini target volumenya yang telah ditetapkan dan berdasarkan pada jenis produknya. Kemudian di sini anggaran produksi, yaitu bagaimana proses produksi masing-masing produk itu sesuai dengan target penjualan. Di sini disajikan persediaan akhir dan persediaan awal dan persediaan akhir. Ini dikurangi awal, dikurangi akhir, hasilnya nanti volume penjualan dikurangi hasil daripada pengurang persediaan tersebut, didapatkan volume produksinya. Kemudian untuk anggaran kebutuhan bahan ini disesuaikan dengan slide sebelumnya yang telah dirinci masing-masing daripada produk itu membutuhkan berapa banyak bahan ya. Untuk anggaran pembelian bahan ini disesuaikan daripada persediaan dikurangi persediaan awal dikurangi persediaan akhir, kemudian kebutuhan produksi berapa ini dikurangkan hasilnya. 200 dikurangi daripada persediaan awal dikurangi persediaan akhir tadi. Hasilnya adalah 24.700 dan seterusnya. Ini harga pembelian didapatkan dari slide sebelumnya yang sesuai dengan penganggaran pembeliannya. Kemudian totalnya ada 1,8 miliar. Kemudian di sini ada anggaran biaya tenaga kerja. Ya, ini sesuai dengan masing-masing produk dulu. Dibutuhkan berapa jam kerja per unitnya. Kemudian total dibutuhkan berapa jam. Di sini tarif jamnya per unit berapa ya. Kita kalikan kemudian didapatkan hasil daripada 421 juta. Kemudian ada anggaran biaya overhead yang berhubungan dengan proses produksi itu ya, dari mulai biaya pabrik, depresiasi mesin. Ini yang berhubungan dengan proses produksi saja dan ini biasanya tidak keluar tiap bulan karena sesuai dengan proses produksi berlangsung. Kemudian ditetapkan biaya operasional. Nah, kalau untuk biaya operasional biasanya tiap bulan dikeluarkan. Ya, ini biasanya tergolong dalam biaya tetap daripada perusahaan. Selanjutnya dibuatlah income statement atau laba rugi yang sering kita lakukan di pengantar akuntansi 1. Didapatkan laba usaha yang dianggarkan artinya belum diterima adalah sekitar 3,8. Ini masih berdasarkan pada pencatatan saja. Untuk anggaran kas sebenarnya ini sama dengan pada saat kita menyusun cash flow, cash in dan cash out. Ya, ini apa saja menjadi penerimaan perusahaan dan apa saja yang menjadi pengeluaran daripada perusahaan. Ini masih sambungan daripada slide ke-25, didapatkan penerimaan dikurangi pengeluaran kas, didapatkan saldo akhir yang diproyeksi adalah 4,5. Ini masih proyeksi, masih belum angka yang realnya. Kemudian proyeksi neraca didapatkan debit dan kredit ini juga harus sama ya, mulai dari kas hingga aktiva tetap itulah debit, hutang usaha hingga laba ditahan itu adalah kredit atau pasiva. 9,68 miliar, ini juga 9,68 miliar. Mungkin demikian yang dapat share materi terakhir tentang master budget. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.